Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, tetapi ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, pertanyaan dari ahli Taurat ini mungkin juga pernah menjadi pertanyaan kita. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Memperoleh hidup yang kekal berarti memperoleh hidup dari Allah itu sendiri. Memperoleh hidup yang kekal berarti juga hidup bersama Allah. Dan rupanya itu memang menjadi kerinduan semua orang, mengalami hidup yang kekal, hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah berarti hidup dalam kemuliaan Allah itu sendiri. Dan sungguhlah jelas bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Bagi Tuhan Allah, jalan untuk memperoleh kehidupan yang kekal ini hanya dengan jalan kemauan untuk mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tentu mengasihi Allah jauh lebih mudah daripada mengasihi sesama. Karena ketika kita berbuat apapun kepada Tuhan Allah tidak akan pernah menunjukkan dirinya kepada kita. Meski kita marah kepada Tuhan Allah, bahkan
menolak Tuhan Allah, membenci Tuhan Allah pun juga tidak pernah akan membalas apa yang kita perbuat kepadanya. Maka begitu mudah untuk mengasihi Tuhan Allah. Dan rupanya mengasihi Tuhan Allah tidaklah cukup untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kemauan, ketaatan untuk melakukan kehendak Allah, perintah-perintahnya juga belumlah cukup untuk memperoleh kehidupan kekal. Kalau semuanya itu hanya dilakukan sebagai ungkapan kepada cinta Allah, belumlah cukup. Bagaimana cinta kepada Allah itu harus diungkapkan secara nyata dan konkret terhadap orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di sekitar kita. Itulah cinta yang sesungguhnya, itulah kasih Allah yang sesungguhnya. Mewujudkan cinta kepada Allah dengan mengungkapkan mau mengasihi orang-orang yang ada di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan ketika orang ahli Taurat ini bertanya, siapakah sesamaku manusia? Sebuah pertanyaan yang seharusnya tidak perlu diungkapkan. Tetapi memang pada masa itu, terlebih orang Yahudi melihat sesamanya adalah mereka yang sebangsa dengan mereka, yang sesuku, mungkin sekelompok dengan mereka. Itulah sesamanya. Maka Tuhan Yesus membongkar pemahaman itu soal sesama ini. Maka bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan dalam sebuah perumpamaan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan orang ini mengalami peristiwa yang membuat dia hampir mati. Tentu ini adalah orang Yahudi, bukan orang dari luar Yahudi. Karena memang tidak mudah pada masa itu orang dari luar Yahudi masuk ke kota Yerusalem. Apalagi mereka selalu, siapapun orang Yahudi yang bergaul dengan bangsa lain, mereka dianggap orang yang sudah bukan menjadi bagian dari bangsa Yahudi. Orang ini mengalami celaka. Dia dirampok, hampir mati. Maka datanglah seorang imam dan orang Lewi, dan juga mereka ini adalah orang Yahudi. Tetapi melihat ini, mereka hanya melewatinya. Karena bagi mereka memiliki pemahaman, siapa yang menyentuh orang yang mengalami celaka, apalagi sampai berdarah, itu mereka mengalami kenajisan. Maka mereka tidak menyentuh orang yang demikian ini. Dan datanglah orang Samaria. Orang Samaria dan orang Yahudi tidak pernah hidup rukun. Mereka selalu bermusuhan. Bahkan sampai-sampai orang Samaria dikenal sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagaimana orang Samaria ini melihat orang yang mengalami celaka itu dengan penuh belas kasihan. Bagaimana dia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Memang pada masa itu setiap orang yang bepergian selalu membawa minyak zaitun. Itu adalah salah satu bekal wajib yang harus mereka bawa. Karena mereka dalam perjalanan pasti ada saat tertentu mereka berada di padang gurun. Dan kita tahu juga pasti nyamuk dan segala macamnya juga banyak. Dan mereka juga terancam untuk jatuh dan segala macam untuk mengobati itu. Dan dia memberikan itu kepada orang yang celaka, mengalami celaka ini. Bukan hanya itu, bahkan dia kemudian membawa ke penginapan dan memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Kita tahu upah kerja waktu itu 1 hari adalah 1 dinar. Dan itu cukup untuk makan 1 hari.
Maka dengan memberikan 2 dinar berarti dia kehilangan harapan untuk hidupnya selama 2 hari demi orang yang mengalami celaka ini. Dia sudah berani kehilangan minyak dan anggur, berani kehilangan 2 dinar demi orang yang mengalami celaka ini supaya memperoleh hidup. Dia sudah tidak mempedulikan dirinya. Dan dia dikenal sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi dia tahu bagaimana caranya menyelamatkan orang. Bagaimana dia tahu caranya untuk membawa orang ini tetap memiliki hidup. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih. Inilah bagi Tuhan Yesus, orang inilah yang mampu melihat samanya, memiliki kepedulian, memiliki perhatian, dan terlebih lagi memiliki hati untuk membawa orang mengalami hidup, mengalami keselamatan. Dan sekali lagi Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, orang Samaria dikenal sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi dia tahu bagaimana berbelas kasih. Dia tahu bagaimana membuat orang itu memperoleh hidup dan keselamatan. Maka kita, Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, yang mengaku diri sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, seharusnya juga harus lebih tahu bagaimana mengungkapkan belas kasih itu. Jangan sampai kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus sebagai orang yang bertuhan, orang yang beriman, tetapi tidak tahu bagaimana bertindak dan berbuat, memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita jangan sampai hanya menjadi orang-orang yang beragama, tetapi harus juga menjadi orang yang sungguh beriman. Karena orang beragama berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu semakin tahu apa harus dia perbuat kepada sesamanya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kalau orang beragama, ya sudah hanya bangga dengan agamanya, tetapi dia tidak peduli dengan sesamanya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka kalau kita sungguh memiliki harapan ingin memperoleh hidup yang kekal, maka kita harus berani mewujudkan iman kita itu kepada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ungkapan paling nyata dalam beriman adalah kemauan untuk berbelas kasih, membawa orang kepada kehidupan, membawa orang kepada keselamatan. Bukan membuat orang mengalami celaka. Ya, mungkin kita memang mengungkapkan rasa beriman kita dengan pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan ini. Tetapi jangan sampai pelayanan itu bukan membuat orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami kegembiraan, sukacita, bahkan sampai keselamatan. Tetapi justru sebaliknya, kita pelayanan dengan semangat, tetapi akhirnya hanya untuk merendahkan hidup orang lain. Hanya untuk ngomongkan hidup orang lain. Hanya untuk ngurusi hidup orang lain. Dan akhirnya membuat orang itu mungkin marah, benci, sakit hati. Dan akhirnya jauh dari keselamatan. Bukan itu orang beriman. Bukan seperti itu orang beriman. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka kita orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus, harus menjadi lebih baik dari orang yang tidak mengenal Allah. Kita sebagai orang beriman harus menjadi lebih baik daripada orang yang beragama. Semakin beriman, maka hidup kita itu semakin menghargai orang lain. Semakin beriman, kita semakin tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi yang pasti Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, bahwa sabda itu tidak jauh dari kita. Sabda itu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Itu artinya bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita.
Allah tidak membiarkan diri kita berjalan sendirian di dalam menghidupi iman kita, di dalam menghidupi apa yang kita yakini terhadap Allah ini. Panggilan kita adalah memandang sesama kita sebagai orang seperjalanan, seperjuangan untuk memperoleh hidup, untuk memperoleh keselamatan. Orang beriman semakin memiliki kepedulian sehingga setiap orang mampu memiliki hidup dan keselamatan.